Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Aulia Pidatul 25 dengan NIM L120244143 dari kelas MSPC. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau kuliah dinamika populasi dan pendogaan stok ikan dari Bu Ani. Di sini kita sudah punya data dengan alat tangkap, perawai, inlet, dan pancing. Selanjutnya kita masuk ke jumlah. Untuk mencari jumlah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum blok semua bisa di drag ke samping. Selanjutnya rata-rata bisa menggunakan rumus sama dengan average di blok semua. Oke. Nilai max menggunakan rumus sama dengan max di blok semua samping. Min sama dengan nilai min. Lalu untuk selanjutnya ada standar upaya atau CPE, bisa menggunakan rumus sama dengan produksi dibagi upaya. Net juga sama dengan produksi dibagi upaya sama dengan kali yang mancing juga sama dengan produksi dibagi upaya. Nah, ini kita merahkan karena untuk nanti digunakan untuk sebagai pembagian. Lalu untuk mencari total sama dengan sum blok semua tarik samping. Selanjutnya kita mencari nilai fishing power index FPI, bisa menggunakan rumus sama dengan nilai perawai dibagi pancing. Tarik ke bawah, lalu yang dilihat sama dengan nilai net dibagi pancing. Yang penting sama dengan pancing ini betul untuk mencari totalnya bisa menggunakan rumus dengan sum semua pada samping. Lalu untuk selanjutnya untuk mencari nilai catch, produksi setiap alat tangkap, yaitu tambah dengan net tambah dengan pancing. Bisa cek di bawah untuk yang
effort standar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai FPI dikali upaya pegawai dan dari ke bawah. Selanjutnya dilakukan pada setiap alat tangkap nilai FPI dikali unit upaya. Pancing juga sama dengan dikali ya. Untuk mencari effort total bisa menggunakan rumus sum sama dengan kita blok ini semua, lalu kita drag ke bawah. Contoh untuk nilai CPOE bisa menggunakan rumus sama dengan gauge bagi effort total. Drag ke bawah juga. Untuk yang CPOE plus 1 bisa menggunakan rumus sampai dengan CPOE kedua dibagi CPOE 1. Selanjutnya untuk ln CPOE bisa menggunakan rumus sama dengan ln pilih yang CPOE selanjutnya kita cari total untuk keseluruhan bisa menggunakan rumus sama dengan sum kita semua objek kesampaian. Selanjutnya untuk menentukan nilai untuk pada metode Walter Gilborn kita dapat menentukan nilainya dengan menggunakan regresi, yaitu dengan cara masuk ke data, lalu pilih data analysis, lalu regresi, kita pilih input year range-nya, bisa menggunakan CPUE plus 1, di blok saja semua. Lalu untuk X range-nya bisa menggunakan effort total plus CPUE di blok semua. Lalu untuk output range-nya kita bebas saja milih. Lalu bisa dilihat dan bisa dilakukan, yaitu untuk nilai A-nya bisa menggunakan rumus sama dengan intercept, lalu B-nya bisa masukkan variabel 2, bisa variabel 1, untuk R-nya bisa menggunakan nilai A, untuk Q-nya bisa menggunakan nilai C,
Untuk K-nya bisa menggunakan rumus sama dengan A dibagi buka kurung C dikali B tutup kurung. Lalu untuk mencari nilai MSY-nya bisa menggunakan rumus sama buka kurung R dikali nilai K tutup kurung dibagi 4 atau dibagi total ANOVA. Ini saya diganti dengan total ANOVA. Selanjutnya untuk PMSY-nya bisa menggunakan rumus sama dengan nilai R dibagi buka kurung 2 kali Q tutup kurung untuk JTB-nya bisa menggunakan rumus sama dengan nilai MSY dikali 80 per 100. Lalu masuk ke metode Fox, sama kita juga bisa kita gunakan regresi, yaitu dengan cara masuk ke data analis, pilih regresi untuk input di range, yaitu kita bisa menggunakan len capai di blok semuanya. Lalu X range-nya kita gunakan effort total. Untuk output range-nya kita pilih di sini. Oke. Untuk lalu kita masukkan nilai A-nya, yaitu sama dengan nilai intercept. Lalu untuk B-nya kita masukkan variabel X variabel 1. Untuk MSY-nya kita masukkan min 1 per nilai D tutup kurung EXP atau eksponensial nilai A dikurangin 1 tutup kurung. Untuk nilai MSY-nya sama dengan min
1 dibagi nilai B. Selanjutnya yang terakhir ada TAC. Kita bisa menggunakan rumus MSY dikali 80/100. Selanjutnya kita bisa membuat grafik, yaitu dengan cara log nilai CPUE-nya dari tahun 2020 sampai 2025, masuk ke insert, pilih grafik scatter. Yang kedua, lalu klik kanan select data, edit. Untuk X, variabel X nya kita masukkan tahunnya. Kita bisa centang aksis detailsnya dan data labelsnya. Yang di bawah kita taruh tahun, yang di samping kita masukkan CPUE. Lalu kita bisa tambahkan juga trade line-nya. Selanjutnya, setelah itu kita hitung nilai total pendapatan nelayan dengan rumus produksi rawai dikali harga, kita tambahkan dolar kirinya, lakukan sampai ke pancing juga, sampai ke alat pancing dan terakhir pancing itu, dan tambah produksi geomet dikali harga, kita tambahkan dolar juga, lalu tambah produksi pancing dikali harga, kita tambahkan dolar, lalu tetap kita cek ke bawah. Selanjutnya, total cost atau total biaya bisa menggunakan rumus biaya ditambah biaya rawai ditambah biaya geomet ditambah biaya pancing. Lalu kita bisa cek ke bawah juga. Selanjutnya yang terakhir, kita menghitung keuntungan bersih, bisa menggunakan rumus sama dengan pendapatan nelayan dikurangi biaya kos atau total kos sama dengan, dan cek ke bawah. Lalu selanjutnya, bagaimana rekomendasi
Untuk pengelolaan menggunakan metode apa saja? Menurut saya metode yang cocok digunakan yaitu metode Walter Hilburn karena mudah untuk dipahami, mudah untuk dilakukan, dan mudah untuk dibaca oleh orang banyak, dan mudah untuk dianalisis juga. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.